Perkenalkan, kami dari 12IPA 3 akan mempersembahkan sebuah video yang menjelaskan tentang mitosis. Perkenalkan, nama saya Ajeng Sinta. Perkenalkan, nama saya Hoirunisa Amelia Rahmawati. Perkenalkan, nama saya Raisya Ramadina. Selamat menyaksikan. Berikut ini gambaran pembelahan sel secara garis besar di tahap interfase. Ada G1, sintesis, dan G2. Dan di tahap emfase ada dua tahap. Yang pertama yaitu mitosis, terdiri dari profase, metafase, anafase, dan juga telofase. Dan yang kedua pada tahap emfase yaitu ada sitokinesis. Saya Ajeng Sinta, di sini saya akan menjelaskan interfase tahap G1 dan sintesis. Di sini kami mempunyai lingkar konsep. Ada interfase, profase, metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang interfase. Tahap G1. Pada tahap ini, organel sel akan tumbuh, membelah, dan berduplikasi, kecuali materi genetik yang ada di inti sel. Jadi, di akhir G1 ini, kita mempunyai sel yang sudah tumbuh sehingga dia membesar sedikit. Dan seluruh organel selnya, kecuali materi genetik, telah berduplikasi. Tahap sintesis atau S. Pada tahap ini terjadi replikasi DNA. DNA membuat duplikat dirinya sendiri, namun duplikatnya belum terpisah dengan dirinya yang lama atau tersambung di satu titik, yang dinamakan dengan sentromer. Jadi, pada tahap ini, DNA kita telah bereplikasi dan bentuknya masih kayak X menyebar, belum terkondensasi. Saya Hoirunisa Amelia akan melanjutkan pembahasan yang sebelumnya telah dijelaskan oleh teman saya Ajeng mengenai interfase. Yang akan saya jelaskan yaitu tahap G2 dan dilanjut dengan menjelaskan bagaimana sih tahap profase itu. Ini merupakan hasil akhir dari tahap sintesis. Kromatin masih menyebar dan belum terkondensasi. Sementara pada tahap G2, kromatin sudah lebih menyerupai X. Pada tahap ini, mereka sudah siap untuk bertumbuh dan melanjutkan fase ke fase M. Informasi tambahan. Saat melakukan interfase, terdapat dua checkpoint. Yang pertama ada G1 checkpoint dan yang kedua ada G2 checkpoint. Apa sih fungsinya checkpoint itu? Checkpoint berfungsi untuk melihat apakah ada DNA yang rusak, apakah ada replikasi DNA-nya yang gagal. Jika iya, maka sel tersebut tidak akan melanjutkan siklusnya ke tahap berikutnya. Setelah melewati fase terakhir dari G2, maka akan memasuki fase mitosis. Sebenarnya apa sih mitosis itu? Mitosis adalah membelahnya inti sel atau nukleus menjadi dua nuklei atau dua inti sel. Dan ada juga pengertian dari sitokinesis. Sitokinesis yaitu pembelahan sitoplasma. Di sini kromatin belum terkondensasi. Sementara pada tahap profase, kromatin sudah memadat atau terkondensasi supaya selama proses mitosis materi genetik tidak kusut. Nanti bentuknya menjadi kromosom yang sering kita lihat. Pada tahap ini juga membran nukleus sudah memudar. Pada tahap ini, sentrosom mulai mengeluarkan mikrotubul yang berfungsi untuk mendorong sentrosom ke kutub yang berlawanan dan juga berfungsi untuk menempelkan kromosom ke dalam sel. Saya Raisya akan menjelaskan tahap selanjutnya yang telah Hoirunisa jelaskan. Yang saya akan jelaskan yaitu metafase, anafase, telofase, dan sitokinesis. Selanjutnya adalah tahap metafase. Pada tahap ini,
Membran nukleus hilang total. Mikrotubul mengatur posisi kromosom sehingga posisi kromosom ada di tengah-tengah sel. Daerah tengah sel di mana kromosom berbaris dinamakan metafase plate. Tahap selanjutnya adalah anafase. Kromosom terbelah menjadi kromatid. Kromatid akan ditarik ke kutub yang berlawanan. Setiap kutub memiliki 2 kromosom. Sebenarnya kromosom di dalam tubuh manusia ada 46. Namun pada video kali ini hanya diwakilkan oleh 2. Di akhir anafase, sitoplasma sel akan mulai mencekung ke dalam karena sitokinesis dimulai di akhir anafase. Nah, sekarang adalah tahap terakhir dari mitosis, yaitu telofase. Pada tahap ini, kedua sel mempunyai jumlah kromosom yang sama, 1 sentrosom di setiap sisi. Membran nukleus sudah muncul lagi. Kromosom kembali menyebar atau disebut dengan kromatin. Lakukan dinding sel semakin mendalam, benang spindle atau mikrotubul hilang. Nah, selanjutnya adalah sitokinesis. Sitokinesis yang sudah dimulai tadi, sekarang dilanjutkan sehingga sampai menjadi 2 sel yang identik. Setelah akhir M fase, maka kedua sel yang identik akan mengulang lagi tahapan interfase dari awal. Terima kasih telah menyaksikan video kami. Mohon maaf apabila banyak kekeliruan karena kami masih dalam proses belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.